Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar. Hari ini kita akan berbincang tentang implementasi nilai berakhlak, sebuah pedoman moral dan etika yang menjadi landasan kerja ASN di seluruh Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Muti. Jadi perkenalkan, nama saya Ade Hamsidar, kemudian saya sehari-hari bertugas di bagian kehumasan. Kemudian saya bergabung di Basarnas itu tahun 2007, baru sekitar 18 tahun. Jadi selama 18 tahun ini Bapak hanya bekerja di bidang kehumasan saja kah? Kalau untuk tugas pokok dan fungsi itu memang di bagian kehumasan. Cuman kalau di Basarnas itu agak sedikit beda dengan ASN lain. Jadi di Basarnas itu kalau tidak kerja di bagian kehumasan, kita lagi tidak ada pekerjaan, kita bantu tim rescue di lapangan, misalkan menyelam ataukah mendaki gunung dan pekerjaan-pekerjaan rescue lainnya, seperti itu. Oke, dalam operasi SAR, koordinasi sangat penting ya Pak? Banget. Jadi bagaimana Humas menerapkan nilai kolaboratif, khususnya dalam bekerja sama dengan instansi lain atau komunitas relawan? Kalau kita berbicara kolaboratif itu dalam artian luas lah, kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seluruh unsur yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan operasi SAR. Karena kerjasama di lapangan itu memang sangat dibutuhkan. Basarnas tidak akan mampu untuk melaksanakan pelaksanaan operasi SAR dengan baik tanpa bantuan daripada instansi atau organisasi berpotensi SAR. Seperti itu. Oke, jadi selama Bapak menjadi Humas, apa tantangan terbesar Bapak menyampaikan pesan kemanusiaan agar tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh hati masyarakat? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah kerjasama dan pemberitaan ke masyarakat itu memang tidak jauh daripada humanitatif. Jadi maksudnya kita harus tetap berempati, bersimpati kepada masyarakat yang mengalami musibah ataupun bencana. Jadi selama Bapak bekerja selama 18 tahun di sini, bagaimana Bapak menanamkan jiwa-jiwa berakhlak kepada junior-junior Bapak yang ada di kantor? Jadi begini, kalau di Basarnas itu memang kita harus dituntut profesionalismenya, baik itu dari skill maupun kerjasama. Maksud saya, jadi di lapangan itu teman-teman rescuer yang penolong kemudian meningkatkan kapasitas diri dengan berlatih dan berlatih. Jadi sampai di lapangan langsung mengerjakan sesuatu pekerjaan di lapangan itu, melakukannya dengan mengikuti prosedur yang ada. Kemudian tetap jaga keselamatan diri, keselamatan tim, dan keselamatan masyarakat sekitar. Jadi bekerja dengan hati, kemudian menanamkan rasa kemanusiaan di dalam diri kita masing-masing. Oke Pak, jadi selama Bapak bekerja di sini, adakah pengalaman-pengalaman yang menurut Bapak itu pengalaman yang luar biasa? Kalau di Basarnas sendiri, terkhusus pada diri saya sendiri itu sebelum melaksanakan operasi SAR, jadi kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Kalau diri saya itu kita mengambil dokumentasi, kemudian membuat rilisnya untuk ke media sebagai bahan pertanggungjawaban Basarnas kepada masyarakat. Kemudian setelah semuanya tercover dokumentasi dan rilisnya, kalau ada kesempatan kita bisa change, kita bisa bantu teman-teman di lapangan, misalkan kita juga bisa ikut menyelam,
kita bisa ikut dalam proses evakuasi dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. pengalaman dan pandangannya yang sangat berharga. Di tengah tantangan kemanusiaan, kerja berat dan tekanan medan, semangat berakhlak tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan, tetapi harus menjadi jiwa dari setiap tindakan ASN Basarnas. Karena bagi korban dan keluarga, satu pertolongan yang cepat dan tulus bisa menjadi harapan terakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviknam Jagat Samegrang. Semoga selamatlah alam semesta.